Didampingi API, warga laporkan dugaan pelanggaran pemilu ke Bawaslu DKI. Seorang warga bernama Zainuddin Firdaus domisili di Pulau Gadung, Jakarta Timur dengan didampingi advokat API FPI mendatangi Bawaslu DKI Jakarta, Selasa, 20 Februari 2024. Kedatangannya adalah untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu 2024. Pihak yang dilaporkan dalam dugaan melakukan pelanggaran pemilu ialah pelaksana pemilu, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, KPU RI. Terlapor Komisi Pemilihan Umum, KPU, DKI Jakarta. Laporan telah diterima oleh Bawaslu DKI dengan nomor surat 01 LP tahun DKI 2, 2024. 5. Uraian kejadian. A. Uraian kejadian. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 15, bulan Februari, tahun 2024 ditemukan dugaan pelanggaran pemilu tentang adanya penggelembungan suara pada website https://pemilu 2024 kpu.go.id, adanya perbedaan pada hasil C1 TPS dengan website https://pemilu 2024 kpu.go.id tersebut yang menguntungkan pasangan calon 02. Yang pelapor cek di website tersebut dari hari Kamis, tanggal 15, bulan Februari, tahun 2024 yang sampai saat pelaporan ini. Pelapor sampaikan, yang diduga dilakukan oleh terlapor sebagai pelaksana pemilu dengan lampiran, bukti P2, pelapor saat itu melihat kejadian dari rumahnya. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14, bulan Februari, tahun 2024 ditemukan dugaan pelanggaran pemilu tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu. Tentang adanya ditemukan satu surat suara calon presiden dan wakil presiden yang sudah tercoblos atas nama pasangan calon 02 pada saat peserta pemilu ingin memilih pada hari Rabu, tanggal 14, bulan Februari, tahun 2024, yang diselenggarakan pada TPS 113, Kelurahan Pulau Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, disertai bukti dengan mengajukan dokumen C kejadian khusus dan atau keberatan saksi yang diduga dilakukan oleh terlapor sebagai pelaksana pemilu dengan bukti P3 dan atau saksi saat itu melihat dan atau hadir di tempat kejadian yang mana saat itu saksi yang merupakan saksi dari petugas KPPS tampak hadir di TPS tersebut. Bahwa pada masa tahapan penghitungan suara, Komisi Pemilihan Umum juga melakukan proses publikasi hasil perhitungan suara melalui situs rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum dengan alamat website https://pemilu 2024 kpu.go.id, website tersebut tentunya dalam kewenangan. Bahwa terlapor diduga telah melakukan pengurangan suara paslon 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang dilakukan pada website https://pemilu 2024 kpu.go.id. Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa secara jelas telah terjadi pengurangan suara yang diduga dilakukan oleh terlapor selaku pihak pengelola pelaksana pemilu dan memiliki kewenangan serta kekuasaan terhadap website rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum dengan alamat website https://pemilu 2024 kpu.go.id. Sehingga memberikan kerugian paslon Anies, Muhaimin. B. Tentang legal standing pelapor. Bahwa pasal 8 ayat 2, huruf A, Peraturan Badan Pengawas Pemilu RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan Umum, Perbawaslu Pelanggaran Pemilu, menentukan bahwa pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat 1, terdiri atas A. WNI yang mempunyai hak pilih, B. peserta pemilu, C. pemantau pemilu. Pelapor sendiri merupakan warga negara Indonesia, WNI, yang mempunyai hak pilih dan pelapor merupakan salah satu yang tergabung dalam tim hukum Nasional Amin, DKI Jakarta sehingga memiliki legal standing sebagai pelapor. Dalam laporan perkara akuo C. Tentang kedudukan terlapor. Terlapor merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan pemilihan umum. Wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum meliputi seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Tentang kewenangan Bawaslu dalam menangani perkara pelanggaran pemilu. Bahwa dalam pengaduan ini diduga memenuhi unsur dugaan tindak pidana pemilu, maka Bawaslu diwajibkan melaksanakan pemilu tersebut sesuai dengan tata cara
Penanganan tindak pidana pemilu berdasar Pasal 476 Ayat 1, yaitu, laporan. Dugaan tindak pidana pemilu diteruskan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan atau Panwaslu Kecamatan kepada Kepolisian Negara Republik. Dan penguasaan dari Komisi Pemilihan Umum Indonesia paling lama 1x24, 1x24 jam. Sejak Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, dan atau Panwaslu Kecamatan menyatakan bahwa perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu, lebih lanjut dijelaskan juga pada ayat 2, perbuatan atau tindakan yang diduga merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dinyatakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten, Kota, dan atau Panwaslu Kecamatan setelah berkoordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam Gakumdu. Dan pada ayat 3, menyatakan laporan dugaan tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat A. Nama dan alamat pelapor, B. Pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian perkara, dan D. Uraian kejadian. Mohon kepada Ketua Bawaslu RI dan Bawaslu Provinsi DKI Jakarta menerima pengaduan ini dengan arif dan bijaksana, serta secara profesional. Dengan demikian, berdasarkan fakta yang sebelumnya telah pelapor uraikan di atas, yaitu dengan terjadinya pengurangan suara paslon 01 Anies Muhaimin pada situs rekapitulasi suara Komisi Pemilihan Umum dengan alamat website https://pemilu2024.kpu.go.id yang diduga dilakukan dengan cara pendistorsian sistem informasi penghitungan suara hasil pemilu, terlapor yang merupakan pihak pengelola dan memiliki kewenangan serta kekuasaan penuh terhadap situs tersebut. Diduga melanggar ketentuan pasal 536 UU Pemilu sehingga dapat dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal tersebut. Berdasarkan alasan-alasan pelapor tersebut di atas, pelapor mohon kepada Bawaslu RI menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima laporan pelapor untuk seluruhnya. 2. Menyatakan terlapor diduga telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 532 dan pasal 536 UU Pemilu. 3. Menghukum terlapor dengan memberikan hukuman sanksi sesuai dengan ketentuan pasal 532 dan pasal 536 UU Pemilu maupun ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Pelapor memohon kepada Bawaslu DKI untuk memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya, ex aequo et bono. Dilaporkan hari dan tanggal Bawaslu Provinsi DKI Jakarta. Saya menyatakan bahwa isi laporan ini adalah yang sebenar-benarnya dan saya bersedia mempertanggungjawabkannya di hadapan hukum. Jakarta, 20 Februari 2024. Pelapor Zainuddin Firdaus, SH Sumber, faktakini.info.